Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di kelas akuntansi keuangan lanjutan 2, kelas F. Nah, pada minggu ini kami dari kelompok 4 yang berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang partnership liquidation. Nah, sebelum kita mulai, kami mau memperkenalkan diri dulu. Jadi kami dari kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Egyidia Renata, yang kedua adalah Adinda Ekawati, yang ketiga adalah Azizah Ramadhani, dan yang keempat adalah saya sendiri, yaitu Arini. Oke, first of all, kita akan belajar tentang the liquidation process. Nah, jadi teman-teman tahu nggak apa itu liquidation? Atau bahasa Indonesianya itu likuidasi. Jadi gampangnya adalah gini. Jadi ada sebuah partnership. Nah, ketika partnership itu bubar, maka usahanya atau bisnisnya itu harus ditutup alias likuidasi, dilikuidasi, kayak gitu. Jadi artinya adalah semua aset itu harus dibereskan, dijual, kalau bisa ada utang itu harus dibayar, barulah setelah itu kalau ada uang yang sisa, itu nanti dibagikan ke para sekutu sesuai persentase yang disepakati, begitu. Nah, kemudian biasanya urutan atau langkah-langkah dari proses likuidasi itu terdiri dari yang pertama menjual semua barang dan aset. Jadi biar aset-aset yang dimiliki itu tuh berubah jadi uang tunai, kayak gitu. Terus yang kedua adalah menghitung untung atau rugi dari hasil penjualan. Jadi mau apapun hasilnya dari penjualan itu, mau rugi, mau untung, itu nanti harus dibagi sesuai persentase yang disepakati oleh para sekutu kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah bayar utang. Yes, utang kepada pihak luar kayak supplier, bank, dan lain-lain. Gitu. Lalu yang terakhir adalah, nah tadi kan udah jual aset, udah bayar utang, jadi yang terakhir adalah sisa uangnya. Nah, sisa uangnya ini nanti dibagi kepada partner sesuai saldo modal mereka setelah disesuaikan dengan rugi atau untung tadi, kayak gitu. Jadi, kesimpulannya adalah urutannya pertama jual aset, yang kedua dicatat hasil penjualannya itu rugi atau untung, lalu bayar utang, baru setelah itu sisa uangnya dibagi ke para sekutu. Well, kita langsung aja ke contoh soal supaya lebih gampang. Jadi di sini ada partnership, hold dan care. Hold and care share profits and losses 70% dan 30% respectively. Jadi hold 70%, care 30%, ya. Lalu di soal tertera bahwa ini pertama kali dijual aset. Oke, di sini asetnya itu adalah inventory sebesar 30. Kemudian jual aset tetap 40 dan juga piutang. Tertagihnya ada 22. Oke. Langsung kita ke step pertama yaitu menjual aset. Nah, asetnya di nilai buku ini 30, kemudian dijualnya 25. Berarti ada rugi nih guys, yaitu sebesar 5.000. Nah, rugi 5.000 nih, nah kita langsung bagi itu sesuai persentase kepemilikan. Berarti nanti yang whole ini dikali 70% dan care dikali 30%. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ketemu nih pembagiannya, kemudian kita langsung hitung modal masing-masing. Jadi tadi hasil jual tadi modal, nah kita kan lihat di sini modal whole itu 25, care itu 35. Berarti kita langsung aja kurangi modal tersebut kepada hasil perkalian tadi yang rugi 5.000 dikali ke persentase kepemilikan kayak gitu. Lalu aset tetap juga sama, tadi nilai bukunya 40 kemudian dijualnya 30, berarti ada rugi 10. Sama, itu nanti dikali ke persentase kepemilikan, kemudian hasilnya itu nanti akan dikurangi dengan modal setelah penyesuaian gitu. Same thing juga ke piutang. Piutang ini nilai bukunya 30, kemudian tertagihnya sebesar 22.000. Berarti ada yang nggak tertagih itu sebesar 8. Nah, itu kita anggap rugi. Kayak gitu. Oke, sekarang kita udah jual aset. Berarti langkah kedua adalah menghitung utang. Jadi utangnya 40, terus pinjaman whole itu 10, kemudian whole capital dan
Care Capital. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari tadi yang udah kita hitung ya guys, dari penjualan aset, terus tadi udah dikali dengan persentase kepemilikan, terus udah disesuaikan dengan modalnya, kayak gitu. Nah, berarti ya hal ini didapat dari mana? Didapat dari $21,5 dikurangi $7 dikurangi $5,6. Hasilnya adalah $8,9. Kemudian yang KIR ini didapat dari $33,5 dikurangi dengan $3 dan dikurangi dengan $2,4 menghasilkan $28,1. Nah, kemudian ini dijumlah menghasilkan $87 kayak gitu. Atau bisa dibilang modal akhirnya Hall dan Kier ini adalah 8,9 dan Kier itu 28,1 gitu. Oke, setelah itu jangan lupa untuk di jurnal dari semua transaksi yang udah terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai safe payment to partner. Safe payment atau pembayaran aman ini merupakan proses distribusi kas yang dapat diberikan kepada para mitra selama proses likuidasi atau pembubaran persekutuan. Tujuannya untuk memastikan bahwa uang yang dibagikan kepada para mitra ini tidak perlu dikembalikan lagi ke persekutuan di kemudian hari. Pembayaran ini akan dianggap aman karena didasarkan pada asumsi terburuk atau skenario paling konservatif. Nah, asumsi penting dalam perhitungan safe payment ini itu yang pertama, semua mitra dianggap tidak mampu membayar utang pribadinya atau personal insolvent. Artinya, jika salah satu mitra memiliki saldo negatif, mereka tidak dianggap mampu mengembalikan uang tersebut ke persekutuan. Lalu yang kedua, semua aset non-kas yang tersisa, misalnya tanah, bangunan, peralatan, dan lain-lain dianggap tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Ini adalah asumsi kedua yang sangat konservatif untuk melindungi persekutuan dari potensi kerugian. Lalu yang ketiga, semua kerugian kontingensi, yaitu kerugian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, misalnya ada biaya hukum, biaya pembongkaran, dan lain-lain, diperhitungkan sebagai kerugian aktual dan mengurangi saldo para mitranya. Langkah-langkah perhitungan safe payment. Jadi perhitungan safe payment ini itu dapat dilakukan menggunakan sebuah alat atau tabel yang disebut safe payment schedule. Jadwal ini itu pada dasarnya adalah simulasi bagaimana kerugian ini bisa dialokasikan di antara para mitra. Pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung safe payment itu menggabungkan saldo modal dan pinjaman. Jadi saldo modal awal mitra atau utang persekutuan kepada mitra atau utang mitra kepada persekutuan itu harus digabungkan dulu untuk ditemukan berapa sih kerugian atau total modal bersih yang didapatkan dari keseluruhan itu tadi. Nah, setelah itu kita mengalokasikan kerugian hipotesisnya. Kerugian hipotesis ini termasuk kerugian atas aset non-kas, kerugian kontingensi, dan kerugian dari mitra yang memiliki saldo negatif. Barulah kita dapat menentukan pembayaran yang aman. Setelah semua kerugian hipotesis dialokasikan dan tidak ada lagi mitra yang memiliki saldo modal negatif, saldo akhir yang tersisa menunjukkan jumlah kas yang dapat didistribusikan secara aman kepada para mitra yang bersaldo positif. Pada dasarnya, jadwal pembayaran aman atau safe payment schedule ini hanyalah alat bantu untuk perencanaannya. Jadwal ini tidak akan mencatat transaksi akuntansi sebenarnya. Pencatatan transaksi aktual seperti distribusi kas kepada para mitra itu akan dicatat secara terpisah dalam jurnal akuntansi. Jurnal ini akan mengurangi saldo kas persekutuan dan saldo modal lain. Nah, lalu ada konsep advance distribution requires partner approval, di mana ini merupakan sebuah prinsip penting dalam pembubaran persekutuan. Meskipun safe payment menunjukkan bahwa jumlah uang yang bisa dibagikan itu disebut aman, distribusi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Semua mitra termasuk mereka yang tidak akan menerima pembayaran harus setuju dengan distribusi tersebut. Oke, selanjutnya yakni likuidasi angsuran. Jadi likuidasi angsuran itu melibatkan pembagian kas kepada sekutu saat kas tersedia selama periode likuidasi, sebelum semua laba dan rugi itu dari likuidasi direalisasikan. Sebaliknya, likuidasi sederhana itu tidak membagikan kas kepada sekutu sampai
semua laba dan rugi dan dari likuidasi itu direalisasikan dan tercermin dalam saldo akun modal sekutu. Nah, selanjutnya yakni prinsip-prinsip umum dalam likuidasi angsuran. Jadi, kas itu didistribusikan secara berkala hingga semua aset non-kas itu dikonversi menjadi kas. Nah, sebelum kas dibagikan kepada sekutu, nah kewajiban eksternal tuh harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika saldo modal awal sudah sesuai dengan rasio bagi laba rugi dan tidak ada pinjaman, maka distribusi dapat dilakukan langsung sesuai rasio tersebut. Namun jika belum selaras itu dapat menggunakan safe payment schedule atau jadwal pembayaran untuk menentukan distribusi yang aman. Nah, tujuan dari jadwal ini itu adalah memastikan saldo modal yang tersisa sesuai dengan rasio bagi laba rugi. Nah, setelah semua sekutu ikut serta dalam pendistribusi pertama, nah distribusi selanjutnya itu cukup mengikuti rasio laba rugi tanpa memerlukan jadwal tambahan. Oke, selanjutnya yakni ilustrasi likuidasi angsuran. Nah, persekutuan antara debt, kin, dan rent akan dilikuidasi segera mungkin setelah 31 Desember 2016. Semua kas yang tersedia, kecuali cadangan tak terduga sebesar $20.000, itu akan dibagikan pada akhir setiap bulan sampai proses likuidasi selesai. Nah, pembagian laba dan rugi masing-masing adalah 50% untuk debt, 30% untuk kin, dan 20% untuk rent. Nah, neraca persekutuan pada 31 Desember 2016 berisi akun-akun berikut. Nah, di gambar paling kanan itu merupakan Januari liquidation events dari debt, kin, dan rent pada Januari 2017 yang tercatat seperti gambar berikut. Nah, selain dicatat dalam akun, setiap entry itu juga harus tercermin dalam laporan likuidasi persekutuan seperti yang ditunjukkan pada gambar yang sisi kiri. Nah, laporan likuidasi itu adalah catatan berkelanjutan yang merangkum semua transaksi dan peristiwa selama periode likuidasi, dan laporan ini tidak akan lengkap sampai proses likuidasi selesai. Nah, laporan yang ditunjukkan dalam sisi kiri ini itu untuk peristiwa bulan Januari sebenarnya merupakan laporan sementara. Nah, namun laporan likuidasi sementara itu kemungkinan lebih penting daripada laporan likuidasi akhir. Mengapa? Karena laporan sementara itu menunjukkan kemajuan yang telah dicapai hingga saat ini dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan saat ini maupun rencana ke depannya. Nah, dalam distribusi kas pada 31 Januari 2017 bisa dilihat di gambar sisi kiri juga. Nah, persekutuan itu memiliki kas sebesar $140.000 setelah semua utang non-sekutu itu dibayar. Nah, dari jumlah tersebut, $20.000 itu ditahan oleh persekutuan untuk keperluan kontingensi dan $120.000 tersedia untuk distribusi kepada para sekutu. Nah, jadwal safe payment yang ditujukan pada gambar sisi kanan itu memperlihatkan bahwa seluruh $120.000 itu seharusnya distribusikan kepada Ken. Nah, persekutuan itu memiliki pinjaman sebesar $20.000 kepada Ken, sehingga $20.000 pertama yang didistribusikan kepada Ken itu digunakan untuk melunasi pinjaman tersebut, sedangkan sisa $100.000 dibebankan pada akun modal Ken. Nah, berikut merupakan entry jurnal untuk mencatat peristiwa likuidasi debt, kin, dan rent pada Februari 2017. Nah, sebagai berikut. Nah, pada Maret 2017, proses likuidasi persekutuan debt, kin, dan rent telah mencapai titik di mana saldo modal para sekutu itu sudah sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi mereka. Nah, entry jurnal untuk peristiwa bulan Maret dan April adalah sebagai berikut. Nah, gambar sisi kiri itu menunjukkan entry likuiditas dari 1 Januari sampai 1 Maret 2017. Nah,
Gambar sisi kanan itu menunjukkan distribusi kas pada 28 Februari 2017. Karena semua sekutu sudah termasuk, distribusi selanjutnya akan mengikuti rasio laba rugi. Nah, jika aset non-kas didistribusikan, maka aset tersebut tuh harus dinilai berdasarkan nilai wajar. Laba atau rugi dicatat dan persetujuan harus diperoleh dari semua sekutu. Nah, gambar ini tuh menyajikan laporan likuidasi lengkap untuk periode 1 Januari sampai 30 April 2017. Nah, distribusi kas bulan Maret dan April itu dilakukan sesuai dengan rasio laba rugi tanpa safe payments. Nah, pada 31 Maret, sejumlah $145.000 itu didistribusikan. Nah, 165.000 caranya gimana? Caranya 165.000 saldo kas dikurangi cadangan $20.000. Nah, dan sisa kas itu didistribusikan pada 30 April 2017. Oke, di sini kita akan membahas cash distribution plan dan schedule. Nah, pertama kita akan membahas yang plan. Jadi, sesuai namanya, plan adalah rencana pembagian kas kepada mitra atau partners dalam suatu partnership setelah kewajiban eksternal, yaitu non-partner creditors dilunasi. Bertujuan untuk mengatur prioritas siapa yang menerima distribusi kas terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan modal, pinjaman, dan rasio bagi hasil. Sesuai contoh yang ada di buku, untuk penerima pertama yaitu non-partner creditors sebesar $500.000, lalu yang kedua Ken sebesar $20.000, dan yang ketiga tetap kepada Ken, namun ini itu untuk penyesuaian modal Ken agar seimbang dengan mitra lain sebesar $100.000. Yang keempat yaitu $60.000 dengan pembagian presentasi 60% untuk Ken dan 40% untuk Ren. Dan yang terakhir yaitu sisanya semua partnership distribusi sesuai rasio bagi hasil nominal partnership. Nah, yang kedua yaitu cash distribution schedule. Jadi kan tadi kita bahas plan, sekarang schedule. Nah, jadi ini tuh adalah penerapan praktis dari cash distribution plan ketika partnership di likuidasi. Jadi jadwal ini itu menunjukkan secara rinci berapa kas yang didistribusikan ke dalam setiap tahapan pembayaran, siapa yang menerima, dan dengan siapa prioritasnya. Jadi, jika berdasarkan contoh yang di buku juga, untuk urutan pembayaran tetap sama dengan rencana awal. Tapi di sini tuh lebih memfokuskan untuk semua kewajiban eksternal dan internal terselesaikan terlebih dahulu sebelum kas dibagi berdasarkan rasio keuntungan. Lalu di bagian ini menunjukkan secara terperinci siapa yang menerima pembayaran dan berapa besarnya di setiap tahap sehingga transparan dan adil sesuai urutannya ataupun sesuai aturan yang ada. Nah, kita masuk ke insolvent partners and partnership yang merupakan materi terakhir dari suap ini. Jadi, di sini kita pertama akan membahas urutan distribusi aset menurut UPA section nomor 807. Langkah pertama yaitu membayar kreditur, termasuk utang kepada partner selain modal dan laba. Yang kedua yaitu membayar partner termasuk modal dan laba yang tersisa. Lalu ada insolvent partnership. Jadi, insolvent partnership itu adalah ketika partnership disebut insolvent bila liabilitasnya itu lebih besar daripada nilai aset wajar. Nah, setelah seluruh aset non-kas dijual, hasil kas yang dipakai untuk menyelesaikan kewajiban, jika masih kurang, maka partner harus menutupi kekurangan dari aset pribadinya. Nah, kreditors bisa menagih ke partner maupun yang solvable yang punya aset pribadi, bahkan jika partner lain insolvent. Ketika seseorang partner bayar lebih besar dari porsi kewajibannya, maka partner tersebut mempunyai hak klaim terhadap partner lain yang tidak mampu membayar. Untuk lebih detail, kita bisa lihat contoh di slide berikutnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama yaitu kondisi kreditur hanya menagih kepada Rick. Rick membayar semuanya sebesar $90.000. Lalu Rick dianggap telah menutupi kewajiban partner lain juga, sehingga dicatatlah modal Rick sebesar $90.000 di kredit. Lalu modal Rick, modal Fabcat juga dicatat sebesar $30.000 di debit. Dan di sini artinya Rick menjadi kreditur internal bagi Fab dan Cat. Lalu di sini kondisi yang kedua yaitu Cat insolvent, Fab hanya punya $35.000 dari aset pribadinya. Nah, jadi di kondisi yang kedua ini menunjukkan Rick bayar penuh $90.000 yaitu dengan memunculkan $60.000
$30.000 kredit di Rick karena dia membayar lebih dari bagiannya, sedangkan Fab dan Cat tetap membayar $30.000, yaitu utang mereka kepada Rick. Demikian hasil diskusi kelompok kami mengenai pembahasan AKL 1 chapter ke-17. Terima kasih.